Halo teman-teman, selamat datang di channel Josepedia. Kali ini kita akan belajar tentang tutorial pengenalan CorelDRAW. Ini di bagian yang pertama. Nanti kita akan coba belajar mengenali bagian-bagian yang ada di lembar kerja pada CorelDRAW. Dan kemudian nanti kita akan mencoba membuat objek-objek dasar, menggunakan objek-objek dasar yang ada di CorelDRAW. Nah, bagaimana sih cara mengawali dari atau membuka aplikasi CorelDRAW? Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah, yang pertama adalah diinstal dulu ya teman-teman, diinstal dulu di komputer teman-teman ya. Silakan nanti diinstal aplikasi CorelDRAW-nya. Nah, kali ini kebetulan di komputer saya ini sudah ada CorelDRAW-nya. Mari kita buka ya. Kalau bagi teman-teman yang mungkin di komputer sudah ada, teman-teman bisa buka dari tombol Start, kemudian pilih di sini ya CorelDRAW. Wah, yang kebetulan di sini saya menggunakan CorelDRAW X7 64 bit ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tampilan pertama kalau kita menggunakan CorelDRAW. Nah, ini adalah tampilan dari lembar kerja pada CorelDRAW ya. Jadi untuk lembar kerja dari CorelDRAW ini memiliki antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan. Ya, antarmukanya terdiri dari beberapa bagian. Ya, mungkin kalau bisa dilihat di sini, yang bagian atas ini ada file, edit, view, dan sampai help. Ini adalah bagian namanya adalah menu bar. Jadi ini berisi perintah-perintah yang dapat digunakan untuk mengedit objek. Ya, jadi ada file, edit, yang bagian atas ini namanya adalah menu bar ya. Kemudian kalau kita lihat kembali di bawahnya ini ada gambar-gambar atau ikon-ikon kecil di sini ya. Ini namanya adalah toolbar standar ya, di sini seperti ini ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, ini namanya adalah toolbar standar. Kemudian yang di bawahnya lagi ini ada A4, kemudian ada 210 atau ukuran-ukuran seperti ini. Ini adalah namanya adalah property bar ya. Jadi property bar, jadi menampilkan informasi dan pengaturan objek yang sedang aktif. Jadi kalau ini akan berubah ya sesuai dengan objek yang kita aktifkan nanti. Nanti kita akan coba ya membuat satu objek. Di sini akan di property barnya nanti akan berubah ya. Jadi setiap objek yang akan kita aktifkan pasti sini akan selalu berubah. Kemudian jadi ini dari property bar, kita bisa lihat di sebelah kiri ini yang saya tunjuk. Nah, ini namanya adalah toolbox. Nah, di mana toolbox itu sendiri adalah berisi alat-alat yang dapat digunakan untuk membuat dan mengedit dari sebuah objek yang nantinya bisa kita buat di lembar kerja. Nah, mungkin ini yang penting juga, area lembar kerja ini yang ada kotakan ini, yang ada di tengah-tengah ini adalah namanya adalah page ya, atau kanvas ini ya, page ya. Jadi ini area-area buat kita membuat satu desain ya nanti di sini. Oke, jadi ini adalah toolbox ya. Nah, contoh yang ada di dalam toolbox ini adalah alat-alat yang bisa kita gunakan nanti. Salah satu contoh adalah Pix tool, ini untuk seleksi ya dari objek ya. Kemudian di sini juga ada namanya shape tool, ini untuk membuat edit objek ya, atau untuk buat kurva biasanya, melengkungkan ya. Ini salah satu fungsinya adalah ini. Dan di setiap alat ini yang ada di toolbox ini sebenarnya dia tidak berdiri sendiri, tetapi masih ada beberapa alat bantu lagi. Nah, ini contoh yang di sini adalah seperti Pix tool sendiri, ada freehand pix dan free transform. Kemudian jadi kalian tinggal arahkan saja kursornya ke alat yang akan kita gunakan, nanti akan muncul ya seperti ini. Jadi alat bantu yang lain ada. Ya, kalau di sini ada zoom, ini untuk mengatur besar kecilnya objek pada tampilan ya. Kemudian nanti di sini juga ada freehand, ini adalah kumpulan untuk membuat garis ya, atau pengaturan garis. Nah, kemudian ada rectangle, kemudian ellipse, dan ini ada shape ya. Ini adalah objek-objek yang memang sudah ada atau sudah jadi ya, tinggal kita gunakan saja. Ada contohnya di situ, ada polygon, star ya, dan yang lainnya, ada
basic shape, ada Roy dan teman-temannya. Kemudian untuk teks itu sendiri ada di sini, ada teks ya. Ya, ini teksnya. Nanti kita akan coba mempraktekkan beberapa alat yang ada di dalam toolbox ya. Jadi sekali teman-teman di sini adalah toolbox ya, atau kumpulan alat-alat yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu objek ya, atau desain, dan juga bisa kita gunakan lagi untuk ngedit ya, atau mengedit objek yang sudah kita buat. Oke, kemudian ada yang penting lagi selain dari toolbox ini adalah kalau kita lihat di sebelah kanan kita, dari sebelah kanan di situ ada kumpulan dari warna yang kita bisa lihat. Nah, ini namanya adalah color palette ya, atau bisa dikatakan juga palet warna. Jadi di sini kumpulan-kumpulan dari warna-warna yang bisa kita gunakan untuk mempercantik ya, memperindah dari desain kita nantinya ya. Jadi kalau sebuah desain tanpa warna kayaknya ada yang kurang gitu rasanya ya. Jadi ini satu atau kumpulan dari warna di mana kita nanti bisa memilih. Dan salah satu kelebihan dari CorelDRAW adalah di warna ini. Jadi kalau kita lihat memang warnanya seperti warna tunggal ya, hanya satu warna. Ternyata pada saat kita tekan terus ini tombol ya, kita tekan menggunakan klik kiri ya, klik kiri kita tekan terus pada satu warna ya. Nah, ini akan muncul kumpulan warna yang lainnya ya. Jadi kalian jangan khawatir kalau sampai bingung mau warnanya apa, apakah hanya warnanya standar seperti itu tidak ternyata ya. Jadi kalau kita bisa menampilkan atau memunculkan ya warna-warna yang lain ya, kita tinggal tekan saja, pilih salah satu warna, kemudian kita klik kiri, tekan terus, maka dia akan muncul di sini ya. Gitu ya. Jadi itu adalah jadi ada beberapa bagian yang bisa kita nanti akan gunakan untuk membuat satu desain pada lembar kerja CorelDRAW. Oke, kita akan mencoba ya. Jadi mencoba membuat atau menggunakan alat-alat yang ada di dalam toolbox. Tapi sebelum ke sini mungkin bisa juga kalian bisa lihat di bawah. Nah, di sini ada page 1. Jadi karena di sini ada satu halaman, kalau kalian ingin menambahkan halaman yang kedua, 3 dan seterusnya, mungkin desain kita lebih dari satu halaman ya, kalian bisa menambahkan dengan mengklik tanda plus yang ada di sebelah kiri dari tulisan page ini ya, maka page-nya akan bertambah. Jadi kita tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kita mau berapa gitu. Kalau kita butuh 3 page ya, kita tinggal klik saja lagi sampai 3. Jadi kita bisa menambahkan ya lembar atau halaman dari lembar kerja kita ya, kita mau butuh berapa page. Kemudian page ini pun kalau mungkin teman-teman ada yang pernah menggunakan Excel ya, jadi kalau di Excel itu sheet, kalau di sini adalah page. Ini juga bisa diberi atau diganti nama atau rename ya, dengan cara klik kanan saja, klik kanan pada mouse pada page yang akan kita ganti, kemudian kita pilih rename page. Nah, ini contoh saya tuliskan di sini adalah desain 1. Nah, kemudian tinggal klik OK. Nah, di sini sudah berganti, yang tadinya adalah page 1 kemudian sekarang menjadi desain 1 itu ya. Jadi kalau kalian ingin mengganti nama, saya ulangi lagi nih, bisa kalian gunakan klik kanan pada page yang akan diganti namanya, kemudian pilih rename page ya, di sini tinggal ditulis saja. Contoh di sini adalah tadi desain 1, yang sekarang adalah desain 2, kemudian kita OK. Nah, ini sudah berubah. Itu ya, itu cara kita tadi menambah page ya dengan klik plus, kemudian kita bisa mengganti nama dengan klik kanan pada page yang mau kita ganti, kemudian pilih rename. Nah, kalau mau duplikat bagaimana? Apakah bisa? Bisa kalau kita ingin menggandakan page ya, umpama objek gambarnya kok kepengen yang sama tetapi jadi 2 halaman. Ya, kita tinggal klik kanan saja, kemudian di situ ada duplikat page seperti ini ya, tinggal ini dipilih apakah hanya mengcopy layernya saja atau layer dengan konten atau isinya gitu. Kalau seumpama dengan desainnya, isinya, berarti nanti kalian bisa milih yang copy layer and their content ya. Jadi di sini kalau yang atas ini hanya mengcopy page-nya saja atau duplikat page-nya saja. Nah, kalau ini untuk tata letak, apakah di awal atau sebelum ya, before dan afternya di desain 2 ini.
Itu ya teman-teman ya. Jadi ini berhubungan dengan masalah penambahan fix atau nomor. Nah, sekarang kita akan mencoba menggunakan ya beberapa objek yang ada di toolbox ya. Nah, ini. Oke, yang pertama adalah kita akan mencoba menggunakan di sini ada rectangle tool. Nah, rectangle tool. Jadi tinggal kita pilih objeknya saja, kemudian kita arahkan di lembar kerja seperti ini. Nah, yang perlu kalian lihat adalah properti yang ada di atas ini ya, dia akan berubah ya. Jadi yang tadi yang di aturannya adalah properti itu kan menampilkan informasi dan pengaturan objek yang sedang aktif. Jadi kalau yang di sini aktif sebuah kotakan, maka yang di atas ini juga akan berubah. Nah, kalau kita ingin mengatur ini, maka kita tinggal pilih fix tool saja ya. Kemudian kita klik objek, maka kita di sini bisa mengatur. Nah, contoh pengaturan yang bisa kita gunakan salah satunya adalah kita bisa ngatur ukuran besar kecil dari objek kotak ini. Ya, caranya adalah kita tinggal pilih saja, kemudian atau klik atau aktifkan dari kotak ini, kemudian kita atur dari sini. Nah, ini adalah untuk lebar. Di mana lebarnya, wah ini kok satuannya masih mili. Nah, kalau mili kan kita belum familiar. Kalau mili, maka kita rubah dulu. Bagaimana cara merubah satuan dari mili? Mungkin kita lebih familiar dengan sentimeter. Oke, jadi kita coba ya, bagaimana sih cara merubah satuan dari milimeter menjadi sentimeter. Nah, mungkin kita tidak familiar nih dengan satuan mili ya. Nah, teman-teman bisa merubah, tapi caranya adalah dengan seperti ini teman-teman. Jadi pilih dulu fix tool, jadi kalian pilih fix tool dulu, kemudian klik sembarang dulu, jadi sembarang di luar dari objek kotak ini. Kemudian kita tinggal pilih yang di sini di properti bar yang atas ya. Di sini juga ada ini milimeter, kita ganti saja menjadi senti atau mungkin meter langsung bisa. Kalau ini tinggal disesuaikan dengan ukuran dari objek. Jadi kalau teman-teman ingin merubah ukurannya jadi seumpama contoh di sini adalah 30 cm kali 20 ya, ini tinggal kita ganti satuan cm. Nah, ini akan berubah, di sini pun akan berubah. Jadi ini adalah proses merubah dari untuk satuan ya, satuan ukurannya. Jadi yang tadinya mili menjadi senti. Nah, sekarang kita kembali lagi ke objek yang akan kita rubah aturannya, ukurannya atau kita edit ya. Jadi di sini ada kotak. Kita aktifkan lagi. Masih tetap lihat kursornya harus fix tool dulu, kemudian kita klik di rectangle atau kotaknya. Nah, di sini tadi yang satuannya milimeter, sekarang kalian bisa lihat ya sudah berubah jadi 9,042 cm. Ini adalah ukuran lebar atau lebar dari sebuah objek rectangle ini. Kemudian yang di bawah ini yang 6,9 ini adalah untuk tinggi ya, tinggi dari objeknya. Nah, sekarang kalau tadi kita ingin merubah ukurannya, kita contohkan contohnya adalah 30, lebarnya 30 cm ya, kita tinggal ketik saja 30. Apakah sentimeternya perlu kita ketikkan? Tidak perlu ya, langsung otomatis nanti muncul sendiri. Kemudian tingginya semua 20, kita ketik aja 20 cm. Kemudian bisa kita enter. Nah, di sini ya. Seperti ini. Ya. Ini tinggal diketik tadi berapa? 30. Kemudian di sini ya 20. Nah, seperti ini. Oke, jadi ukuran dari kotak yang tadi atau rectangle-nya adalah sudah berubah jadi 30 cm, kemudian dengan tinggi 20 cm. Jadi ini hanya contoh saja ya, bagaimana cara merubah ya sebuah ukuran dengan menggunakan properti bar ya. Kita juga bisa merubah ukuran ini tanpa harus kita ketikkan di atas ya. Kita bisa mengatur langsung dengan menggunakan mouse kita ya. Kita tinggal pilih saja, klik di salah satu bagian sudut dari objek ya, di titik-titik hitam ini, kemudian kursornya akan berubah jadi panah dua arah seperti ini ya. Kemudian kita klik ya, kemudian tinggal kalau ingin diperkecil berarti ditarik ke dalam seperti ini. Kalau ingin memperbesar tinggal ditarik keluar ya, bebas mau dari sudut manapun, bebas tergantung kebutuhan aja.
tinggal disesuaikan saja ya. Jadi itu proses pembuatan dan atau mengatur ukuran. Jadi sekali lagi, jadi properti bar ini akan berubah ya, berubah-ubah sesuai dengan objek yang kita aktifkan. Jadi memang ini adalah kumpulan dari pengaturan dari objek yang aktif ya. Oke, jadi itu yang pertama ya. Jadi kita bisa membuat satu objek kotak dari toolbox ya. Kemudian yang kedua di sini ada lingkaran ya, nah atau lingkaran. Nah, kalau mau kita ingin membuat lingkaran seperti ini, tinggal pilih saja ellipse ya, kemudian tinggal ditarik. Nah, seperti ini lingkaran. Nah, terus muncul loh, bagaimana caranya biar lingkaran ini bulat penuh. Kalau mau bulat penuh ya, nanti kalian bisa menggunakan satu alat bantu ya. Alat bantunya adalah kalian bisa menekan tombol CTRL ya, tombol CTRL seperti ini yang ada di keyboard ya. Jadi yang pertama dilakukan adalah ini kalau berhubungan dengan lingkaran ya. Jadi yang pertama kita pilih ellipse-nya dulu. Ini kalau kalian ingin membuat lingkaran itu bulat penuh ya. Sekali lagi ini untuk membuat lingkaran bulat penuh ya, kita bisa atau kita tambahkan satu tombol ya atau alat bantu yang ada di keyboard, yaitu tombol CTRL. Tapi sebelum kita tekan tombol CTRL, kalian bisa klik dulu ellipse-nya atau lingkarannya, kemudian tekan tombol CTRL. Ini tekan tombol CTRL, kemudian tinggal diklik kiri, tarik. Ya, disesuaikan besar kecilnya objek tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Maka di sini akan bulat penuh. Dan ini kalau mau digeser-geser ke manapun, dia akan seperti terkunci ya. Jadi tombol CTRL ini untuk mengunci, jadi seperti ini. Ya, dia akan berubah bentuknya, jadi tetap bisa bulat penuh meskipun kita geser-geser mouse kita. Oke, kemudian setelah ini kita lepas mouse-nya atau tombol klik kirinya kita lepas, kemudian kita lepas CTRL-nya ya. Jadi berbeda pada saat kalau kita ingin membuat satu lingkaran bulat penuh tanpa menggunakan CTRL, nanti hasilnya adalah seperti ini ya. Jadi ini kalau kita gerak-gerakan mouse kita ya, ini akan berubah jadi ada ellipse, kemudian jadi objeknya akan berubah-ubah bentuknya seperti ini. Tapi beda pada saat kita menekan tombol CTRL, dia seperti terkunci, jadi dia akan tetap. Ini kalau yang tanpa CTRL. Kalau yang ini adalah yang menggunakan tombol CTRL atau tombol bantu ya, jadi gitu ya. Nanti teman-teman tinggal silakan nanti bisa mempraktekkan ya, kalau ingin membuat sebuah lingkaran itu bulat penuh. Selain objek-objek yang ini, nanti silakan kalian bisa menggunakan ya atau mempraktekkan objek-objek yang lain. Jadi ini adalah objek dasar yang ada di CorelDRAW yang bisa nanti kita gunakan untuk membuat satu desain ya. Kemudian selain objek-objek seperti ini atau objek-objek shape yang mungkin hanya lingkaran, kemudian kotak, apakah kita bisa membuat sebuah tulisan? Bisa ya, kita menggunakan fasilitas yang ada di toolbox seperti ini. Ini namanya adalah text tool ya, text tool. Jadi satu alat yang ada di dalam toolbox yang fungsinya dalam untuk membuat tulisan. Nah, mungkin yang perlu kalian ketahui, jadi tulisan itu sendiri kalau di dalam CorelDRAW ini yang sepemahaman saya adalah ada dua model. Yang pertama adalah teks artistik ya. Jadi artistik itu kalau gampangnya gini aja, kita satu kali klik saja di sini ya, kemudian kita ketikkan ya. Ini adalah contoh dari teks artistik ya, belajar Corel. Nah, ini teks artistik ya. Kemudian kalau yang satu lagi adalah namanya adalah teks paragraf. Nah, teks paragraf cara menggunakannya adalah kalian bisa klik kemudian ditarik seperti nanti drag ya. Jadi tombol klik kiri yang ada di mouse ini jangan dilepas. Kemudian kalau sudah sesuai seperti ini baru kita lepas. Nah, ini namanya adalah teks paragraf ya. Jadi ini mungkin bisa kita gunakan kalau kita ingin menuliskan teks yang panjang atau berupa paragraf, maka nanti kalian bisa menggunakan teks paragraf ya, seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Jadi ada dua jenis teks ya yang bisa kita gunakan di dalam CorelDRAW.
Yang pertama adalah teks artistik, kemudian yang kedua adalah teks paragraf. Ya, tinggal disesuaikan dengan kebutuhan saja. Tapi kalau kita ingin menuliskan atau membuat satu tulisan yang simple, ya, hanya beberapa kata atau ini, kita bisa menggunakan teks artistik. Nah, oke, yang satu ini paragraf. Oke. Jadi itu cara membuat objek di lembar kerja CorelDRAW, ya. Tinggal kita pilih objeknya, ya, apa yang akan kita buat, kemudian tinggal kita tarik, ya, di area lembar kerja CorelDRAW. Nah, kalau tadi membuat, terus bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapus objek yang mungkin tidak terpakai, kita tinggal klik saja, ya, klik saja objek yang mau dihapus. Contoh di sini adalah ada kotak, kotaknya akan atau rectangle ini akan saya hapus. Tinggal klik kemudian delete, tekan tombol delete yang ada di dalam tombol-tombol keyboard, ya, di keyboard kita tekan saja. Nah, seperti ini. Contoh yang ini juga teks paragrafnya juga akan saya hapus, ya, tinggal klik objeknya, kita tekan delete, tombol delete yang ada di keyboard. Nah, sekarang kita sudah masih punya ini, ya, masih punya dua objek. Seperti itu, ya, teman-teman. Nah, membuat sudah, kemudian menghapus juga sudah. Nah, sekarang bagaimana cara kita menggandakan atau menduplikat, ya, itu yang mungkin lebih gampang kita sampaikan adalah menduplikat. Bagaimana cara menduplikat, ya, objek-objek yang ada di dalam lembar kerja CorelDRAW. Nah, cara menduplikat, ya, cara menduplikat lembar kerja yang ada di CorelDRAW, yang pertama adalah kita bisa menggunakan cara copy paste, ya, atau copy paste, ya. Di sini kita tinggal klik kanan. Ini kalau kita mau orientasinya adalah menggunakan mouse, klik kanan. Jadi ini diklik dulu, klik kiri, kemudian klik kanan pada objek yang mau diduplikat, kemudian pilih copy. Ya, kemudian klik kanan sembarang boleh, kemudian paste. Tinggal kita geser, Nah, jadi objeknya sekarang sudah jadi 2. Nah, itu kalau kita orientasi menggunakan sistem klik kanan, ya, pada mouse. Kalau kita ingin menggunakan toolbar standar, di sini juga ada, ya, ada. Nah, di sini yang tadi mungkin ini adalah new, kemudian open, simpan, print, kemudian di sini ada cut. Nah, di sini juga ada copy, kemudian pastenya ada di sebelahnya. Ini tinggal objeknya tinggal diklik, objek yang mau diduplikat atau di copy, kemudian pilih di sini icon copy atau Ctrl C kalau yang mungkin terbiasa dengan shortcut atau perpaduan tombol pada keyboard. Kemudian paste. Nah, kita coba. Nah, di sini. Ya, sekarang kita sudah punya 3 objek hasil dari duplikat, ya. Oke. Terus bagaimana kalau apakah hanya ada 2 cara itu? Kalau ini saya teman-teman saya kasih triknya, ya. Biar gampang, ada satu cara yang mungkin ini bisa dipakai dan cepat, ya. Mungkin ada juga yang kadang menggunakan Ctrl D, ya. Jadi menduplikatnya adalah perpaduan antara tombol Ctrl plus huruf D, ya. Ini juga sama untuk duplikat, ya, duplikat objek. Contoh, ini diklik dulu objeknya, kemudian saya gunakan tombol Ctrl dan huruf D. Nah, ini juga duplikat, ya. Jadi selain tadi Ctrl C kemudian di paste atau copy paste, kita juga bisa menggunakan Ctrl D. Nah, ada satu lagi yang kita bisa gunakan, yaitu dengan cara klik objek, kemudian kita tekan atau klik, ya, tahan seperti ini objeknya, kemudian kita susul dengan klik kanan. Ini mungkin kalau yang tidak terbiasa, ya, agak sedikit susah, tapi kalau nanti sering digunakan pasti akan merasa mudah. Ini tinggal diklik kanan. Nah, seperti ini, ya. Seperti ini. Jadi kita klik dulu objeknya, kemudian klik kiri, tahan, geser, mau dipindahkan kemana langsung tinggal klik kanan. Nah, seperti itu. Jadi, ya, jadi beberapa cara menduplikat sebuah objek. Sama, tulisan pun sama atau teks juga sama. Intinya sama, ya, untuk menduplikat objek sama, ya. Ini tinggal digeser aja, tinggal diklik. Ini kalau kita menggunakan yang sistem klik kiri, tahan, kemudian geser, disusul dengan klik kanan.
ya. Kalau menggunakan yang tombol CTRL plus D, tinggal klik objek, tekan tombol CTRL dan huruf D. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Terus apa sih bedanya? Kan sama-sama duplikat. Terus daripada kita bingung, kalau kita yang menggunakan tadi cara yang sistemnya adalah ditahan, jadi klik objek, kemudian kita klik kiri tahan, geser klik kanan. Nah, ini objeknya langsung sesuai dengan tempat ya, di mana kita mau menempatkan objek tersebut, atau hasil duplikatnya mau diletakkan di bagian mana, itu langsung bisa ya, bisa sesuai, langsung kita sesuaikan dengan tempat ya untuk meletakkan objeknya. Nah, itu ya. Jadi kita sudah belajar tadi ada bagaimana cara membuat, kemudian mengurangi atau menghapus, dan ini juga menduplikat. Nah, kalau membuat sudah ya, kita sudah mencoba beberapa alat bantu yang di sini. Ini untuk bagian yang pertama, kita akan buat objek-objek yang sudah ada ya, atau objek dasar. Kemudian di sini sekarang kita tinggal bagaimana sih cara memberikan warna ya, memberikan warna atau menggunakan color palette yang ada di sebelah kanan ini ya, fasilitas yang ada di CorelDRAW. Oke. Untuk memberikan warna pada objek ya, ternyata ada dua. Memberikan warna itu yang pertama adalah memberikan warna ke isi objek, jadi ada di dalamnya. Dan yang kedua adalah memberikan warna pada garis ya, atau outline-nya. Jadi ada yang mungkin bahasanya namanya adalah fill ya, fill ini adalah isi ya, atau outline ya, ini adalah untuk warna garis pada objek. Oke, kita contohkan. Kalau untuk fill atau warna yang isinya ya, kita tinggal klik objek yang akan kita beri warna, kemudian kita tinggal pilih warna yang akan kita gunakan. Contoh, nah ini adalah warna isi ya, jadi objeknya isi dari objek itu ya. Nah, kalau warna garis, kebetulan di sini kalau kita perbesar menggunakan scroll ini si zoom, ini warna outline-nya adalah warnanya hitam. Kita ingin merubah ya, merubah warna hitam ini ya dengan warna kuning contoh ya. Kalau tadi untuk warna isi, kita gunakan klik kiri pada mouse ya, di atas warna yang kita inginkan. Untuk warna garis ya, kita gunakan klik kanan pada mouse, tapi objeknya tentunya harus aktif dulu seperti ini. Ini tandanya objek ini aktif adalah ada titik atau kotak-kotak hitam di sekitar gambar atau objek ya. Jadi seperti ini, kemudian kita klik kanan ini biar kelihatan, klik kanan di atas dari warna yang kita inginkan. Contoh, saya gunakan warna yellow atau kuning. Nah, di sini akan berubah ya, seperti ini. Yang tadinya warna hitam sekarang sudah berubah warna kuning ya. Jadi sekali lagi, pada saat kita akan memberikan warna pada objek yang ada di CorelDRAW atau lembar kerja CorelDRAW, ada dua cara memberikan warna. Yang pertama adalah warna isi ya, warna isi ya, berarti di dalam objek itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah warna garisnya atau outline-nya. Oke, begitu teman-teman ya. Jangan lupa ya like, kemudian komen dan subscribe ya, dan bisa juga teman-teman nanti share ya video tutorial ini ke teman-teman kalian semua ya, biar kita bisa berkembang bersama ya, teman-teman bisa tambah hebat tentunya, tambah cakap dalam menggunakan aplikasi CorelDRAW ya. Ini bagi teman-teman yang mungkin, bagi kalian yang belum pernah ya belajar tentang CorelDRAW, semoga video ini bisa membantu kalian ya untuk proses belajar dari awal atau dari dasar. Nah, ini akan saya hapus dulu ya. Nah, ini tadi adalah warna objek seperti ini. Sekarang memberikan warna, kalau warna kepada tulisan bisa nggak sih pada tulisan? Bisa, ini sama, tinggal klik aja tulisan atau objeknya, kemudian kita pilih warna.
klik kiri. Kalau mau warna garis, jadi konsepnya adalah masih sama. Untuk warna isi objek kita gunakan klik kiri ya pada mouse di atas warna. Kemudian kalau ingin mengganti atau merubah warna garis dari sebuah objek atau outline-nya, kita gunakan klik kanan pada warna ya yang akan kita pilih. Contoh di sini saya ubah. Nah, ini akan berubah. Ya, ini. Nah, seperti ini. Ya, jadi itu konsepnya ya. Ini saya hapus dulu. Nah, seperti ini. Oke. Ya, ini adalah pembelajaran atau tutorial yang pertama ya dari basic dasar di CorelDRAW. Tadi bagaimana cara kita merubah ukuran ya dari mili ke senti atau yang lain, mungkin juga bisa meter. Kemudian merubah ukuran dari, kalau tadi satuannya, ini adalah ukuran dari objeknya. Kita bisa memanfaatkan dari property bar. Nah, sekarang kita lanjutkan, mungkin inilah langkah terakhir, yaitu adalah bagaimana proses menyimpan hasil desain kita ya di dalam CorelDRAW. Ya, yang pertama adalah kita menggunakan menu file, kemudian pilih save. Ya, atau Ctrl S juga bisa, atau menggunakan icon di toolbar standar ini save juga sama ya, tinggal disesuaikan dengan kebiasaan kita yang mungkin kalian bisa pilih mana yang lebih mudah. Kalau mau menggunakan ikonnya tinggal pilih saja save. Nah, proses penyimpanan itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah filenya itu masih tipe filenya itu adalah CDR. Ini jadi tipe file dari CorelDRAW adalah CDR seperti ini ya. Kemudian yang satu lagi adalah nanti kita bisa langsung ngemas ya, atau menyimpan ke dalam objek yang memang sudah jadi ya. Contoh objek gambar yang sudah jadi adalah JPG ya, BMP, PNG ya, PDF. Nah, itu adalah objek-objek yang mungkin tidak asing bagi kita. Kalau gambar ya biasanya ya JPG gitu kan, atau PNG ya. Nah, kalau objek yang kita buat ini ingin kita edit kembali, maka kalian jangan langsung menyimpan ke dalam bentuk format gambar ya, JPG atau PNG, tetapi simpanlah masih dalam bentuk CDR. Atau jadi save tipenya di sini adalah masih CDR ya. Kemudian yang kedua adalah kita pilih tempat penyimpanan ya. Kemudian di sini saya buat folder baru. Contoh di sini adalah latihan ya. Oke, latihan CorelDRAW. Nah, ini kita buka, klik 2 kali, kemudian di sini kita tulis namanya desain 1. Contohnya seperti itu ya. Kemudian jadi di sini formatnya masih CDR, jadi nanti bisa kita buka lagi, kita edit lagi. Kemudian pilih save. Nah, perhatikan di atas ini di status barnya di sini sudah ada berubah, atau nama filenya sudah berubah namanya. Ini berarti desain kita sudah tersimpan ya. Nah, kalau kita ingin menyimpan ke dalam bentuk gambar langsung atau filenya langsung sudah jadi, contoh yang JPG atau PNG, kita tidak menggunakan file save ya. Kalian gunakan adalah ekspor. Jadi kita ekspor ya, bukan file save. Kalau file save itu menyimpan ke dalam bentuk masih tipe filenya adalah CDR. Tapi kalau mau berupa gambar langsung atau tipe filenya adalah JPG atau PNG, maka kalian bisa gunakan yang ekspor. Jadi menu file kemudian ekspor atau Ctrl E juga sama. Nah, seperti ini ya, kita cari. Nah, di sini foldernya kita tentukan dulu folder. Nah, di sini save tipe ya. Jadi jenis dari tipe filenya di sini. Nah, di sini sudah beda lagi dengan yang tadi. Kalau tadi kan ada CDR ya, kalau di sini sudah JPG ya. Ada JPG, ada PNG ya, PDF, BMP dan AI. Jadi kita tinggal pilih contoh di sini JPG, nama filenya apa, kemudian klik ekspor. Oke, nanti coba kita lihat hasilnya seperti apa, hasil file penyimpanannya ya. Kayak tadi di picture, kemudian ada di latihan CorelDRAW. Nah, ini adalah ya file yang tadi kita simpan dalam bentuk CDR. Jadi ini kalau kita buka nanti kita bisa lanjutkan untuk membuat
atau ngedit ya, edit desain yang kita buat tadi. Kemudian kalau yang di sebelah ini adalah tipe file yang JPG, jadi filenya sudah jadi. Ini kalau dibuka langsung seperti ini ya, begitu. Nah oke, kalau sudah kita simpan, kita close ya, close nya tinggal ini aja. Oke, mungkin itu ya, sedikit pembelajaran dasar dari CorelDRAW ya. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua ya, bagaimana cara membuat desain ya. Kita akan coba mempraktekkan membuat satu objek yang memang sudah ada wujudnya. Kita mungkin contoh bisa objek-objek logo atau yang lain. Oke, terima kasih sudah mengikuti ya tutorial bersama saya di channel Josepedia ya. Semoga video ini ya bisa membantu kalian dalam proses belajar, terutama bagi kalian yang belum pernah ya menggunakan CorelDRAW. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan video tutorial CorelDRAW selanjutnya.